فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 145 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4 nih. Qal al-hadisul khamsun, hadis yang ke-50. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala akhbarana Abu Hayyan At-Taimi, an Abi Zur'ah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri, barizan yaitu mengambil posisi yang jelas, yang nampak pada orang-orang. Fa'atahu Jibril, kemudian Jibril mendatangi beliau. Faqal mal iman, bertanya iman itu apa? Qala al iman an tu'mina billah wa malaikatihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah. Iman sebagai mubtada, biasanya khobarnya berupa apa? Berupa isim atau jumlah. Ini an dengan fi'il mudhari istilahnya fi ta'wil masdar, jadi kembali ke isim lagi. Al iman imanuka billah, berarti takdirnya ya. Gini dulu ya. Baik. Kemudian wa malaikatihi wa biliqaih, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada perjumpaan dengannya. Wa malaikatihi wa rusulih, beriman kepada para rasulnya. Wa tu'mina bil ba'ts, beriman kepada hari berbangkit. Ini yang belum ada berarti apa ya? Iman pada apa yang belum ada? Ya? Iya, pada takdir. Cuma sudah dijelaskan di dalam hadis yang lain. Hadis Abi Hurairah itu. Qal mal Islam. Islam itu apa? Qal al Islamu an ta'budallah, yaitu engkau beribadah kepada Allah. Wala tusyrika bih, engkau tidak berbuat syirik kepadanya. Jadi kalimat la ilaha illallah kembalinya kepada apa? Tauhid ubudiyah. Bukan sekedar masalah rububiyah, bukan. Wa tuqimas shalah, ai an tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'addiyas zakah, engkau menunaikan zakat ya. Malaikati wa biliqa'i kat sini. Iya ya. Yang lain-lain tidak diberi bak kecuali yang al-ba'si. Ya, tahu-tahu muncul lafaz wa biliqa'i, perjumpaan dengannya. Nanti akan dibahas apakah ini masuk atful mutaradifain, menggabungkan dua perkara yang sama. Jelas liqa dengan ba'as satu kesatuan sebenarnya sih ya. Baik. Kemudian menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Qal mal ihsan, ihsan itu apa? Qal an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Qal matas sa'ah, bila hari kiamat. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tentang itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya, daripada si penanya. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha, aku akan mengkabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya. Idza waladatil amatu rabbaha, apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuan putranya. Rabbataha, tuan putrinya. Kalau rabbah berarti apa? Tuan putranya kah? Laki-laki. Wa idza tatawala ru'aul ibli al-buhmu, harakatnya macam itu. Al-buhmu fil bunyan,
Apabila para penggembala onta yang buhem tidak punya apa-apa, tapi mampu berlomba-lomba di dalam membina bangunan. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Ilmu tentang kiamat itu masuk dalam 5 perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Summa talan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, yaitu akhir surat Luqman itu ya. Innallaha 'indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Al-ayah. Summa adbar, kemudian orang itu pergi. Asal dari adbar si mundur ya. Baik. Faqaruddu, Nabi bersabda kepada para sahabat, kembalikan dia. Falam yarau syai'a, ternyata mereka tidak melihat apa-apa. Jelas kalau di zaman sekarang mungkin orang jadi merasa oh ini menakutkan, dicari-cari tahu-tahu sudah menghilang. Baik. Tapi sahabat ahli tauhid tidak takut dengan perkara macam itu. Faqal hada Jibril. Nabi menjawab, mengatakan ini adalah Jibril. Ja'a yu'allimun nasa dinahum. Dia datang untuk mengajari manusia tentang agama mereka. Istimbatnya Imam Bukhari, qala Abu Abdullah ja'ala dzalika kullahu minal iman. Yaitu Nabi menjadikan itu semua bagian dari iman. Walaupun jelas kalam jumhur lebih sesuai. Tidak ada lafaz di situ mengatakan semua bagian dari iman. Tetapi semua ini Islam, iman, ihsan bagian dari din, itu lebih sesuai. Nabi menamakan itu din. Sementara din ada Islam, ada iman, ada ihsan, itu lebih mudah difahami. Kemudian rijalus sanad musaddad, ini terulang banyak sekali ya di dalam Sahih Bukhari. Huwa Abul Hasan Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbil al-Basri. Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustaurid. Oh, depannya mem semua. Al-Asadi Abul Hasan Al-Hafidh siqatun siqah, masyaallah sampai di double. Qala Yahya bin Sa'id Al-Qattan, yaitu gurunya dan gurunya Imam Ahmad. Lau ataitu Musaddadan fi baitih, kalau saya mendatangi Musaddad di rumahnya, lakana yastahil, ini saya dia layak untuk didatangi oleh gurunya. Baik. Qala al-Ijli Musaddad ibnu Musarhad, oh ada di sini ya. Ibnu Musarbil ibni Mustaurid, ini diringkas sedikit. Musarbil, Mugharbil, Mustaurid. Al-Asadi Al-Basri siqah. Kana yumli alayya hatta ajar. Dia sering mengimla hadis kepada saya sampai saya yang bosan. Siapa ini? Al-Ijli. Masya Allah, gurunya tak bosan, muridnya yang bosan. Seperti dalam peristiwa At-Tabari. Dia tak bosan, muridnya yang bosan sendiri ketika mengimla tafsir dan mengimla kitab sirah. Qala ya Abul Husain, maka Abul Hasan berkata, wahai Abul Husain, uktub, tulislah. Fayumli alayya ba'da dhajri, setelah saya bosan, saya bengang, beliau mengimla lagi pada saya khamsina hadisan, 50 hadis. Satu majelis boleh lebih dari Arba'in Nawawiyah ya, Masya Allah, dengan sanadnya lagi. Kama marrabina tahtal hadis salisa asyar, telah kita lewati di hadis ke-13. Wa Ismail ibnu Ibrahim huwa Abu Bishr, Ismail ibnu Ibrahim ibni Miqsam Al-Asadi Al-Basri Al-Ma'ruf ibni Ulayyah, ia lebih terkenal dengan Ismail bin Ulayyah. Siqatun sabat wa huwa Raihanatul Fuqaha, wah julukannya ya, Raihanatul Fuqaha, wewangiannya para fuqaha. Kalau Yaqutatul Ulama siapa ya? Permatanya ulama. Siapa yang ingat ya? Karena malah terlupakan sendiri. Allahul musta'an. Muhammad bin Amr bin Alqamah Al-Madani. Muhammad bin Amr bin Alqamah. Yaqutatul Ulama. Wa ilaihim muntahat tasabbuti fil Basrah, bil Basrah. Kepada beliaulah penghujung akhir dari pemeriksaan hadis di Basrah, ya di zaman itu, saking telitinya beliau. Kama marrabina tahtal hadisil khamisa asyar. Kemudian wa Abu Hayyan At-Taimi huwa Yahya bin Sa'id ibni Hayyan At-Taimi Al-Kufi siqatun abid, siqah ahli ibadah, mubarris terkemuka, sahibus sunnah, ahli sunnah.
Wa Abu Zur'ah huwa Haram, Masya Allah namanya ya, Haram. Wakil Abdullah, ada yang mengatakan namanya Abdullah. Ibnu Amr ibn Jarir huwal Bajali al-Kufi siqah. Kama marrabina tahtal hadisi sadisa as-sadisi wassalasin. Murid dari Abi Hurairah, berarti apa? Tabi'in ya. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu huwa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi al-Yamani. Ahfadus sahabah, sahabat yang paling banyak hafalannya. Kama marrabina fil hadis tasi, hadis ke-9. Fasanad sahihun bila syak. Kemudian takhrij yang lain ada di situ. Dan seterusnya kita langsung saja masuk ke mana? Muka surat 149. 148 afwan. Baik. Kelengkapannya dibaca sendiri. Kemudian syarhul hadis qaulu Abi Hurairah radhiyallahu an, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri atau menonjolkan diri kepada orang-orang. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah wa qauluhu fihi. Ucapan Abu Hurairah dalam hadis tadi, barizan linnas ay zahiran bil baros, menampakkan diri pada baros, wa huwal fadha, yaitu tempat yang lapang, fadha atau tempat kosong, dikatakan fadha juga. Minal ard wa minhu, di antara istilah baris penggunaannya adalah al-mubarazah fil qital, yaitu tantangan, maju ke depan, satu lawan satu misalkan, nampak. Wa minhu al-buruz, di antara istilah ini juga al-buruz li sholatil id, yaitu menampakkan diri untuk sholat id. Terkadang buruz artinya keluar untuk sholat id. Wal istisqa, keluar untuk sholat istisqa. Istisqa itu sholat apa? Apa? Sholat istisqa. Ingat enggak? Ya apa? Iya. Ya? Minta hujan. Iya, minta hujan. Baik. Mana tadi? Baik, ini tadi dari Ikmalul Mu'lim. Kemudian waqala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas ay zahiran lahum, menampakkan diri pada mereka, ghaira muhtajibin anhum, tidak menyembunyikan diri, wala multabisin bi ghairih, tidak menyamarkan diri dengan yang lainnya. Wal burus az-zuhur, ya nampak. Selesai dari Fathul Bari. Wa qad marra bina dzikru riwayatin Nasa'i. Telah kita lewati penyebutan riwayat Nasa'i, yaitu dalam takhrijnya di situ tadi. Min hadis Abi Farwah wa huwa siqah. Anna sababa buruzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebab munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahranai ashabi, yaitu seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara atau di tengah-tengah para sahabat beliau, tak nampak mana beliau ya, langsung di tengah gitu saja. Fayaji'ul gharib, kemudian datang orang asing. Fala yadri ayyuhumhu, maka dia tidak tahu mana Rasulullah. Hatta yas'al, sehingga dia bertanya. Berarti Rasulullah pakai mahkota enggak? Oh enggak pakai ya. Tapi apa, seperti pakaian sesama muslimin ya? Iya, tajul Arab, iya, pakai apa, surban. Nah, itu para sahabat pun pakai. Menunjukkan tidak harus pakai pakaian khusus macam apa istilahnya itu? Apa namanya yang di Jawa biasanya itu? Habib-habib. Yang kecil-kecil belum boleh, makamnya belum sampai. Tak boleh pakai surban, tak boleh pakai jubah yang begini-begini. Hanya habib yang boleh. Khusus. Kemudian fatalabna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka kami meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naj'ala lahu majlisan, agar membuat untuk beliau suatu majlis, mungkin apa, tempat duduk gitu kah, majlis, ya'rifuhul gharib, agar orang asing mengenali beliau, idza atah, jika datang kepadanya, fabanaina lahu dukanan, maka kami membina untuk beliau dukan. Dukan adalah tempat yang meninggi. Kalau sekarang dukan sih kedai ya. Mintin, dari tanah liat. Kana yajlisu alaih, beliau
biasa duduk di situ. Wa ana la julusun wa inna kami la julusun, kami benar-benar sedang duduk-duduk, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisih, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis beliau, ketika datanglah si Jibril, datanglah malaikat Jibril itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wastambata minhul Qurtubi, Al-Qurtubi mengambil faedah dari itu, dari hadis itu, istihbaba julusil alim bimakanin yahtassu bih, yaitu disunahkan orang alim untuk duduk di tempat yang khusus baginya sesuai keperluan. Kalau kita cuma segini tak perlu tinggi-tinggi. Baik. Dan insya Allah mudah, orang boleh tengok. Baik. Wa yakunu murtafi'an, dan ditinggikan. Idah taja ili dzalik, kalau memang memerlukan, ya kalau tidak perlu tidak perlu. Idah taja ini akhirnya hamzah wasal ya, bukan hamzah qata'. Li darurati ta'limin, karena keperluan untuk pengajaran, wa nahwih, dan yang semacam itu. Selesai dari Fathul Bari. Wa fi sahih Muslim min riwayati Umarah wa huwa ibnul Qaqqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluni. Ini bicara sebab-sebab datangnya peristiwa itu. Bertanyalah kalian kepadaku, fahabuhu ayyas aluh, mereka merasa segan kepada Nabi untuk menanyai beliau. Faja'a rajul, maka datanglah seorang lelaki begini dan begitu. Fajalasa ing darukbatai, duduk di dekat kedua lutut Nabi. Faqala ya Rasulullah mal Islam, qala tusyriku billahi syai'a, al hadits. Nah, ketika sahabat segan di waktu itu, datang Jibril membantu untuk menanyakan perkara yang penting-penting. Qala al-'allamatul Qurtubi rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam saluni. Bertanyalah kalian kepadaku. Asalnya sih is'aluni, tapi ada taklil di dalam sorofnya jadi saluni. Fahabuhu ayyas'aluh, mereka merasa gentar kepada Nabi untuk bertanya kepada beliau. Karena hadza minhu, ini kalimat ini muncul dari Nabi, lamma aksaru alaihi minal as'ilah, tatkala mereka banyak bertanya kepada beliau. Ini dohirnya Qurtubi menggabungkan dengan hadis Anas bin Malik. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan ini lain-lain peristiwanya, tapi tak masalah, bukan mustahil juga. Yaitu mereka banyak bertanya dan kemudian Nabi menjawab, mereka bertanya, Nabi menjawab. Kemudian akhirnya dalam keadaan marah Nabi mengatakan, hari ini kalau kalian tanya apapun aku akan jawab dan pasti betul. Malah para sahabat jadi ketakutan. Menurut kelengkapan riwayat itu. Cuma apakah terkait dengan ketibaan Jibril? Di sini Qurtubi menggabungkan dengan itu. Kemudian lama aksaru alaihi minal as'ilah, tatkala mereka memperbanyak pertanyaan kepada Nabi. Wastash'ara annahu kana hunaka man sa'ala ta'nitan. Dan kalimat tadi saluni memberikan gambaran pada kita, istash'ara, bahwasanya di situ ada orang yang bertanya dengan ta'nid, yaitu pertanyaan yang menyusahkan. Ta'nid yang mengatakan ta'annutan, yaitu perkara yang menyusahkan, wa tajhilan, dan untuk mencari ketidaktahuan Nabi, dicari-cari apa yang kira-kira Nabi tak tahu ya. Itu si Yahudi biasanya. Tapi Al-Qurtubi menggabungkan beberapa riwayat, walaupun ulama lain tidak sepakat untuk yang itu. Faghadiba lidzalik, maka Nabi marah dengan sebab itu. Hatta marra wajhuh, sehingga wajah beliau memerah. Ihmarra menunjukkan kemerahannya itu tidak seketika tapi bertahap. Wajah ala yaqul, mulailah beliau mengatakan saluni, saluni. Fa wallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi. Maka demi Allah, ini berarti harusnya kelanjutannya ya, memang kalam Nabi. Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang suatu perkara kecuali aku akan mengkabarkan itu pada kalian. Madumtu fi maqami hada, selama aku ada di tempat berdiriku ini. Kalau makam tempat berdiri, kalau posisi ya posisi. Fadakhalan nasa min dzalika khaufun, maka orang-orang dimasuki rasa takut
disebabkan karena kalam Nabi tadi, minnya min sababiyah. Falam yazal kadzalik, maka terus-menerus Nabi mengucapkan kalimat tadi hatta baraka Umar radhiyallahu anhu baina yadai, sehingga Umar bersimpuh. Betul ya, sama di sini, bersimpuh, berlutut. Oh ya. Di hadapan Nabi. Wa ja'ala yaqul, mulailah Umar mengatakan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah hatta sakana ghadabuhu sallallahu alaihi wasallam, sehingga tenanglah kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayatil hadis bikamali, akan datang penyebutan hadis secara lengkapnya. Thayyib. Kelengkapannya kita sebutkan di sini, dan memang sebenarnya tidak terkait dengan masalah Jibril, tapi ini ulama khilaf di dalam mensyarah apa keterkaitannya. Ataupun untuk riwayat ini yang lengkapnya hadis Anas bin Malik indal Bukhari Muslim, juga dari Abi Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari Muslim juga. Kemudian muka surat 151, wa qaulu Abi Hurairah fa'atahu Jibril, kemudian beliau didatangi oleh Jibril. Tapi apa? Dalam riwayat Umar jelas orang belum tahu ini Jibril. Walakinahu ja'a ala hayatil insan, tetapi Jibril datang dengan keadaan seperti manusia. Apa bedanya manusia dengan malaikat dari sisi penampilan? Bedanya apa? Kira-kira apa? Apa yang membedakan malaikat dengan manusia? Cuma kan kita tak tahu bedanya apa kalau dilihat, dari sisi dilihat. Apa yang keras? Mungkin ia bercahaya menurut dalam hadis Abi Sa'id, boleh juga ya. Iya, bersayap, betul. Sementara yang ini keadaannya seperti manusia biasa. Orang menyangka ini manusia biasa. Fala yadrin nasu manhu, maka orang-orang tak tahu siapa dia ini. Kama fi hadisi Umar radhiyallahu an. Qal bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Tatkala kami sedang ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Ketika itu datanglah kepada kami seorang lelaki yang bajunya sangat putih, syadidu sawadis sya'r. Iya, betul ya tulisannya di sini. Dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya jejak safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau duduk kepada Nabi, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Harusnya hamzah qata ya. Kemudian dia menyandarkan lututnya kepada lutut beliau, wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, meletakkan kedua telapak tangannya kepada kedua paha beliau. Menurut yang dirajikan Al-Hafidz. Ini riwayat Muslim. Tayyib, summa hadhihi riwayah tadullu, kemudian riwayat ini menunjukkan ala anna rajula wada'a kaffaihi ala fakhidai. Orang itu meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya. Fahal huma, kedua-duanya itu fakhidan Nabi sallallahu alaihi wasallam am fakhida hadar rajul. Sepertinya ada alif ya, sama-sama dibuat alif musanna. Paha Nabi atau paha lelaki itu sendiri. Qad sarraha fi riwayatin Nasa'i al-mutaqaddimah, telah jelas di dalam riwayat Nasa'i terdahulu, yaitu yang di takhrij ana itu. Hatta wada'a yadahu ala rukbatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia meletakkan tangannya ke kedua paha Nabi, rukbah afan, yaitu apa? Lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa afadat hadhihi riwayah, maka riwayat ini, riwayat Nasa'i memberikan faidah anna dhamira fi qaulih, bahwasanya dhamir pada ucapan Umar ala fakhidai ya'udu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalinya kepada Nabi. Baik, wa bihi jazam al-Baghawi, inilah yang dipastikan oleh Imam al-Baghawi wa Ismail at-Taimi li hadhihi riwayah, berdasarkan riwayat ini. Wa rajahu Tibi, baik, at-Tibi merajihkannya dari sisi pembahasan, bukan karena hadis tapi mungkin apa, penelitian. Li'annahu nasaqal kalam,
Karena beliau menyusun kalam itu khilafan lima jazama bihin Nawawi, menyelisihi apa yang dipastikan oleh An-Nawawi. Sering At-Tibi menukil dari An-Nawawi di dalam kitab Kasfu Sarairi Sunan, Asrari Sunan. Sering menukil dari Nawawi, cuma berarti kali ini menyelisihi Imam Nawawi, tak masalah. Wa wafaqahu At-Taurubasti, dan disepakati, yaitu kalam At-Tibi disepakati oleh Taurubasti. Mana yang lebih dulu? Taurubasti lebih dulu daripada At-Tibi. Dia punya syarah yang kuat sekali kalamnya. Syarah terhadap apa kitabnya itu? Kitab Mashabihus Sunnah. Kalamnya kuat, bagus-bagus. Walaupun ya tetap ulama zaman itu terkadang terkena takwil peristiwa di masa-masa itu. Li'annahu hamalahu ala annahu jalasa ka hayatil muta'allim. Karena beliau, dahanya beliau ini siapa ya? Nawawi kan? Membawa riwayat ini, membawa hadis ini kepada bahwasanya Jibril duduk seperti keadaan pelajar baina yadai man yata'allama minhu, di hadapan orang yang diambil ilmunya. Jelas diamalkan nggak sampai sekarang? Nggak ada yang mengamalkan. Hatta para ulama zaman sekarang, mana ada murid kemudian duduk dekat dengan syekhnya sampai pegang paha. Nanti orang salah paham malah. Nah, ambil duit ke? Wahada wa ingkana zahiran, ini walaupun inilah yang nampak, jelas zahirnya memang apa? Jibril sebagai murid. Karena apa? Bertanya ini, bertanya itu. Cuma niatnya sih mengajari ya. Minas siyak, inilah yang nampak dari pola ceritanya, datang sebagai penanya memang. Lakin nawab'ahu yadaihi ala fakhidin Nabi, tetapi peletakan dia terhadap tangan dia ke atas paha Nabi SAW, soni'u munabbihin lil isgha'i ilaih. Ini perbuatan orang yang mengingatkan agar orang yang ditanya betul-betul mencurahkan perhatian kepadanya. Baik. Ini tadi kalam siapa? Al-Hafidz kah? Iya, Al-Hafidz. Wa fihi isyarah, di dalamnya ada isyarat lima yang bagi lil mas'ul, kepada apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang ditanya. Minat tawadhu, yaitu bersikap rendah hati. Wasafah, memaafkan. Amma ya betul, dari apa yang nampak min jafa isail, sikap kasarnya si penanya. Apalagi memang sebagian syarah mengatakan gambarannya seperti orang Badui, bukan mengatakan ya Rasulullah, tapi apa? Ya Muhammad. Nah, orang menyangka oh ini Badui, tapi Nabi sabar, bertanya sampai dekat-dekat, sampai tangan pun pegang-pegang. Tawadhu, biarkan saja. Baik, kalau kita gimana ya? Janganlah. Oh, Covid. Oh, tak ada macam itu insyaallah. Baik, wa zahir, yang nampak annahu arada bidzalik. Jibril ingin melakukan itu, ingin apa itu? Al-mubalaghata fi ta'miyati amrih, yaitu bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan, merahasiakan urusan dia. Asal dari takmiyah sih membutakan ya, agar orang tak jelas ini siapa sampai berbuat macam ini. Liyaqwa dhannu annahu min jufatil a'rab, agar persangkaan semakin kuat bahwasanya, yaitu orang menyangka dia termasuk orang Badui yang kasar, iya, tak ada adab misalkan dan sebagainya. Makanya semua ulama sepakat tidak disunahkan untuk berbuat seperti itu. Walihada takhotton nasa, makanya dia sampai melewati orang-orang. Kalau sahabat mungkin ya sudah duduk di tempat yang dimudahkan, kalau ada tempat celah yang baik ya dilewati tanpa mengganggu. Yang ini asal lewat saja, kata Al-Hafidz gambarannya. Seakan-akan ya namanya Badui. Hatta intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berhenti kepada Nabi, ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama taqaddam, seperti yang telah lampau. Walihada istaghrabas sahabatu sani'ah, makanya para sahabat merasa aneh dengan perbuatan orang itu. Alasan lain, wali annahu laisa min ahlil balad, juga karena dia bukan termasuk penduduk negeri itu. Negeri itu tuh negeri mana? Ayo tayyib, negeri Madinah. Wajah amasyian, datang dengan berjalan kaki. Laisa alaihi atharus safar, tidak nampak padanya jejak safar, makanya membingungkan. Kalau dari orang jauh gimana jalan kaki, dan kenapa tidak berdebu, dan seterusnya. Tayyib. Dari mana kita tahu dia jalan kaki? Datang dari apa? Riwayat Abu Hayyan, lafadznya barizan linnas id atahu rajulun yamshi, berjalan. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.